Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi selamat malam dan selamat tahun baru buat teman-teman yang merayakan. Semoga di tahun 2021 nanti akan jauh lebih baik lagi dan kita meraih kesuksesan bersama-sama, dan tentunya teman-teman sehat walafiat bersama dengan orang-orang tercinta yang ada di sekeliling teman-teman. Oke teman-teman, di sesi kali ini saya kembali akan membahas tentang rekrutmen PPK pada tahun 2021, yang mana di sini beberapa di kolom komentar di video saya sebelumnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar penerimaan guru P3K pada tahun 2021. Dan oleh sebab itu saya mencoba langsung membuatkan sebuah konten video yang berkaitan dengan seputar guru PPK pada tahun 2021. Jadi judul video saya pada hari ini teman-teman yaitu pertanyaan-pertanyaan PPPK tahun 2021 atau tanya jawab seputar P3K tahun 2021. Jadi di sini saya tidak melakukan live streaming teman-teman, namun langsung ada pertanyaan dan langsung terjawab. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita lanjut ke beberapa pertanyaan penting yang insya Allah akan langsung terjawab di sini, dan teman-teman bisa saksikan video ini bersama-sama. Jadi di sini sudah muncul satu pertanyaan teman-teman ya. Di sini sudah muncul satu pertanyaan. Pertanyaan mengenai P3K atau PPK yang insya Allah akan terjawab juga. Apakah masa kerja diperhitungkan dalam penentuan gaji pokok guru PPPK? Nah, di sini apakah inti pertanyaan di sini teman-teman adalah persoalan gaji pokok untuk guru P3K. Jadi jawabannya di sini ada tiga ya, ada dua. Semua guru P3K gaji pokoknya mulai dari awal ya. Jadi semua guru P3K gaji pokoknya itu mulai dari awal. Ketika yang bersangkutan bekerja selama beberapa tahun di posisi yang sama, maka gajinya akan naik ya teman-teman ya. Maka gajinya akan naik sesuai Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Kemudian lanjut, di tahun-tahun selanjutnya tidak ditutup kemungkinan akan dibuka posisi guru PPK dengan golongan yang lebih tinggi ya. Di sini jadi ada statement yang mengatakan bahwa di tahun-tahun selanjutnya tidak ditutup kemungkinan akan dibuka posisi guru P3K dengan golongan yang lebih tinggi dan bukan golongan 0. Pendaftar tetap diminta mengikuti ujian seleksi untuk posisi baru tersebut. Jadi itu jawaban dari pertanyaan apakah masa kerja diperhitungkan dalam penentuan gaji pokok guru P3K. Jadi teman-teman silakan diperhatikan ya jawaban yang sudah tertera tentang pertanyaan pertama. Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Nah di sini pertanyaan kedua muncul, apakah PPPK mendapat pensiun ya. Jadi jawabannya di sini teman-teman ya ada dua. Yang pertama kita merujuk pada PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mengatur bahwa PPK itu tidak mendapat pensiun. Jadi di sini saya mengatakan bahwa apakah PPK mendapat pensiun? Jawabannya adalah tidak mendapatkan pensiun teman-teman. Itu dibuktikan dengan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPK mengatur bahwa PPPK tidak mendapat pensiun. Nah itu ya ada PP-nya teman-teman, silakan di browsing di Google, tentunya teman-teman akan langsung mendapatkannya ya. Kemudian lanjut, pemerintah daerah dapat memfasilitasi P3K untuk mengeluarkan untuk jaminan hari tua ya, seperti itu. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Berapa lama jangka waktu menjadi P3K? Nah, di sini ini yang sangat sentral sekali teman-teman ya. Dan paling banyak yang mempertanyakan ini, berapa lama jangka waktu menjadi P3K? Jadi di sini sudah ada jawabannya. Jawabannya adalah masa hubungan perjanjian kerja P3K ditentukan oleh PPK dan diatur dalam Permen PAN RB nomor 70 tahun 2020. Jadi permennya ini masih sangat baru ya, yaitu PAN RB nomor 70 tahun 2020. Masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun ya. Masa hubungan kerja itu paling singkat 1 tahun.
dan paling lama 5 tahun sesuai kebutuhan ASN. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah ada jawabannya, berapa lama jangka waktu menjadi P3K itu sudah ada Permen PAN RB nomor 70 tahun 2020, yaitu masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai kebutuhan ASN. Kemudian berikutnya adalah kontrak dapat diperpanjang ya. Kontraknya dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun berikutnya dengan catatan teman-teman kinerjanya baik, kompetensinya baik, seperti itu. Itu adalah jawaban dari pertanyaan nomor 3 tentang berapa lama jangka waktu menjadi P3K. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya, bagaimana dengan kategori 2 formasi 2013-2014 yang sudah lulus tapi belum mendapatkan NIP karena berada di sekolah swasta? Apakah dapat mengikuti seleksi P3K? Ini juga pernah saya dapatkan pertanyaan ini, dan ya malam hari ini akhirnya terjawab. Bagaimana dengan K2 yang formasi 2013-2014 yang sudah lulus tapi belum mendapatkan NIP karena berada di sekolah swasta? Apakah dapat mengikuti seleksi P3K? Jawabannya adalah kebijakan kategori dia formasi 2005-2012 adalah untuk tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah, maka jika berada di sekolah swasta tidak bisa diangkat. Jika ada kasus seperti ini, mereka dapat mengikuti seleksi. Jadi bisa teman-teman ya mengikuti seleksi P3K berdasarkan pertanyaan ini, yaitu K2 formasi 2013-14 yang lulus tapi belum mendapatkan NIP, berarti bisa mengikuti P3K. Tenaga honorer itu bekerja pada instansi pemerintahan. Kita lanjut. Ini pertanyaan, bagaimana dengan guru P3K yang telah lulus seleksi tahun 2019? Kapan pemberkasan penetapan NIP? Bagi guru PPK yang telah lulus seleksi tahun 2019, pemerintah daerah harus mengajukan formasi. Formasi disetujui oleh Kemenpan. Pemerintah dapat melakukan pemberkasan. Pemerintah dapat mengangkat sebagai calon P3K, pemerintah daerah mengajukan NIP, pemerintah daerah menandatangani perjanjian kerja dan mengangkat sebagai guru P3K. Ini khusus untuk pertanyaan guru PPK yang telah lulus seleksi tahun 2019. Oke, bagaimana teman-teman ya? Saya rasa cukup jelas. Kita lanjut. Apakah guru P3K masih bisa mengikuti seleksi CPNS? Nah, ini salah satu pertanyaan yang sering saya lihat di media sosial, di Facebook, di WhatsApp itu ya, di YouTube juga saya sering melihat pertanyaan-pertanyaan tentang apakah guru P3K masih bisa mengikuti seleksi CPNS. Jawabannya bisa, asal memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan, termasuk umur di bawah 35 tahun. Untuk diangkat menjadi PNS maka tidak boleh berstatus sebagai P3K. Saya ulangi ya, apakah guru P3K masih bisa mengikuti seleksi CPNS? Bisa, asal memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan, termasuk umur di bawah 35 tahun. Untuk diangkat menjadi PNS maka tidak boleh berstatus sebagai P3K. Oke, pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 8. Apakah guru PPPK bisa mendapatkan sertifikasi? Tentunya sangat bisa teman-teman ya. Jadi guru P3K itu adalah termasuk juga ASN P3K dan bisa mendapatkan sertifikasi. Oke, kita lanjut. Bagaimana jenjang karir guru P3K? Jenjang karirnya adalah pemerintah merancang agar ada kesempatan menjadi guru P3K di berbagai jenjang. Namun untuk pindah posisi perlu mengikuti seleksi. Itu tentang pertanyaan bagaimana sebenarnya jenjang karir guru P3K. Jadi pemerintah itu merancang agar ada kesempatan menjadi guru P3K di berbagai jenjang. Namun untuk pindah posisi perlu mengikuti seleksi teman-teman ya. Bagaimana dengan rekrutmen tenaga kependidikan PPK? Berarti ini bukan guru ya, pertanyaannya bukan guru. Untuk pertanyaan poin 10, bagaimana dengan rekrutmen tenaga kependidikan P3K? Jawabannya, pemerintah sedang mengkaji kesesuaian jabatan fungsional dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah. Berarti masih dalam proses pengkajian ya teman-teman ya untuk rekrutmen tenaga kependidikan P3K. Kita lanjut. Nah, ini yang berkaitan dengan status di Dapodik ya. Ini juga sangat penting buat teman-teman untuk pahami pertanyaan dan jawabannya ya. Bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik? Nah, ini pertanyaan paling penting.
Jawabannya di sini teman-teman, bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti seleksi guru PPPK tahun 2021. Itu catat ya teman-teman ya, tidak bisa mengikuti seleksi P3K 2021 jika guru itu sudah mengajar tapi tidak terdaftar di Dapodik. Beda kalau guru itu tidak mengajar tapi mengantongi sertifikat pendidik, berarti dia bisa mengikuti seleksi P3K tanpa harus terdaftar di Dapodik. Ya, seperti itu. Guru-guru tersebut disarankan segera berkoordinasi dengan sekolah dan pemerintah daerah terkait pendaftaran di Dapodik sebelum seleksi guru P3K tahun 2021. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Dan ini ada pertanyaan terakhir teman-teman ya. Bagaimana dengan guru yang belum memiliki ijazah S1 sesuai undang-undang guru dan dosen ya? Jadi jawabannya, bagaimana dengan guru yang belum memiliki ijazah S1 D4 sesuai undang-undang guru dan dosen? Setiap calon peserta harus memiliki kualifikasi S1 D4 ya teman-teman ya. Bagi guru honorer yang belum memiliki kualifikasi S1 disarankan untuk segera melakukan rekognisi pembelajaran ya, atau melanjutkan kuliah ke jenjang S1. Jadi tidak bisa teman-teman ya. Ada pertanyaan tadi di salah satu kolom komentar di video saya ya, di video saya yang hari ini juga rilis ya. Jawabannya ini teman-teman ya, buat teman-teman subscriber saya ini jawabannya. Jadi setiap calon peserta harus memiliki kualifikasi S1 D4 karena sesuai dengan undang-undang guru dan dosen. Sudah ada yang mengatur teman-teman ya. Kemudian latar belakang S1 D4 harus linier ya, dan ini saya sudah sering bahas teman-teman ya. Latar belakang S1 D4 harus linier dengan mata pelajaran yang diajarkan. Di bulan November-Desember 2020, setiap calon peserta diminta mengisi latar belakang S1 D4 di situs info GTK. Ini verbal ijazah ya. Jadi di bulan kemarin, di bulan November, itu kita melakukan verbal ijazah untuk mengetahui linearitas ijazah teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah itulah seputar pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sangat penting untuk teman-teman guru ketahui. Dan semoga dengan adanya video ini menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di benak teman-teman ini ya, di benak teman-teman. Jadi judul materinya ini adalah tanya jawab seputar P3K tahun 2021 dan terjawab tuntas di sini teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi jika seandainya video ini bermanfaat, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel pendidikan dan bisa membantu memberikan informasi terbaru tentang seputar dunia pendidikan, Microsoft Office dan aplikasi komputer. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini tutorial saya, semoga bermanfaat dan saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.